warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Abidah Ramadhani Nasution dengan NIM 42311311027. Saya Aralia Putri Marsya dengan NIM 423243114. Dan saya Artika Sarjana Dewi dengan NIM 42333111033. Di sini kami akan melengkapi tugas dengan mata kuliah radiokimia dengan materi jenis-jenis radiasi dan teknik-teknik radioanalisis. Selamat menyaksikan. Kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendeteksi radiasi beserta mekanisme kerjanya dan teknik-teknik radioanalisis, di mana pendeteksi radiasi ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur radiasi ionisasi. Nah, beberapa jenis pendeteksi radiasi beserta mekanisme kerjanya. Yang pertama, ada detektor Geiger-Müller atau sering disingkat dengan detektor GM. Mekanisme kerja dari detektor ini akan menggunakan sebuah tabung yang berisi gas, di mana apabila tabung berisi gas tersebut terkena radiasi ionisasi, maka gas dalam tabung tersebut akan menjadi terionisasi. Dalam proses ionisasi ini akan menyebabkan arus listrik mengalir melalui tabung tersebut, yang kemudian dikuatkan sehingga menghasilkan sinyal deteksi. Detektor GM ini sangat sensitif terhadap radiasi beta dan juga radiasi gamma. Yang kedua, ada detektor ionisasi udara, di mana pada mekanisme kerja detektor ini akan menggunakan udara. Nah, udara tersebut akan dijadikan sebagai medium deteksi ketika radiasi ionisasi melewati ruang ionisasi. Yang kemudian, detektor ini akan mengionisasi molekul udara tersebut. Nah, ion-ion yang terbentuk akan ditangkap oleh elektroda yang diberi tegangan, sehingga menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan jumlah radiasi yang terdeteksi. Detektor ini sering digunakan untuk mendeteksi radiasi alfa, radiasi beta, dan juga radiasi gamma. Yang ketiga, ada detektor scintillation, di mana mekanisme kerja para detektor ini akan menggunakan bahan skintilator. Nah, jadi bahan skintilator tersebut akan memancarkan cahaya apabila ia terkena radiasi ionisasi. Kemudian, cahaya yang dipancarkan oleh bahan skintilator tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik oleh photomultiplier tube atau disingkat dengan PMT atau juga disebut dengan photodiode. Nah, diketahui juga bahwa detektor scintillation ini sangatlah sensitif, dan detektor scintillation ini juga mampu mendeteksi radiasi alfa, radiasi beta, dan juga radiasi gamma. Detektor semikonduktor, mekanis kerja. Pendeteksi ini menggunakan bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Ia menghasilkan pasangan elektron. Elektron-elektron bebas ini akan menghasilkan arus listrik yang dapat diukur. Detektor semikonduktor sangat akurat dan sering digunakan untuk spektroskopi radiasi. Yang kelima yaitu detektor film dosimeter. Mekanis kerjanya yaitu detektor ini menggunakan film fotografi yang akan menghitam ketika terkena radiasi ionisasi. Intensitas penghitaman pada film kemudian diukur untuk menentukan dosis radiasi yang diterima. Meskipun tidak memberikan hasil yang langsung, detektor ini banyak digunakan untuk monitoring personal dalam pengawasan radiasi. Selanjutnya yaitu yang keenam, thermoluminescent dosimeter atau yang disingkat dengan TLD. Mekanisme kerja TLD yaitu menggunakan kristal tertentu yang menyimpan energi ketika terkena radiasi. Ketika kristal tersebut dipanaskan, energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk cahaya. Intensitas cahaya ini diukur untuk menentukan dosis radiasi yang diterima. TLD banyak digunakan dalam dosimetri personal dan lingkungan. Selanjutnya, teknik radioanalisis. Teknik radioanalisis adalah teknik analisa kimia yang menggunakan isotop radioaktif untuk mengidentifikasi dan mengukur keberadaan unsur atau senyawa tertentu dalam suatu sampel. Dua teknik utama dalam radioanalisis yaitu yang pertama radiometri dengan penunjuk radiasi atau radic tracer. Teknik ini menggunakan isotop radioaktif sebagai penanda atau tracer untuk melacak unsur atau senyawa yang ingin dianalisa. Isotop radioaktif tersebut akan diikatkan pada unsur atau senyawa yang ingin diteliti. Kemudian aktivitas radiasinya diukur.
Aktivitas radiasi ini berhubungan dengan jumlah isotop radioaktif yang ada, sehingga secara tidak langsung dapat menentukan jumlah unsur atau senyawa yang diteliti. Dan yang kedua ada aktivasi neutron. Pada teknik ini sampel diradiasi dengan neutron untuk mengaktifkan inti atom unsur tertentu dalam sampel tersebut. Inti atom yang teraktivasi menjadi tidak stabil dan akan memancarkan radiasi sinar gamma dengan energi spesifik. Dengan mengukur energi dan intensitas sinar gamma yang dipancarkan dapat diidentifikasi unsur yang terdapat dalam sampel dan jumlahnya dapat diperkirakan. Pemilihan teknik radioanalisis yang tepat tergantung pada jenis dianalisa yang ingin dilakukan. Beberapa keuntungan menggunakan teknik radioanalisis. Yang pertama, sensitivitas tinggi. Teknik ini mampu mendeteksi keberadaan unsur atau senyawa dalam jumlah yang sangat kecil. Dan yang kedua, spesifitas tinggi. Dengan menggunakan isotop radioaktif yang tepat, teknik ini dapat secara spesifik menentukan keberadaan unsur atau senyawa yang diminati. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk analisa non-destruktif. Pada analisa tertentu, sampel tidak perlu dirusak atau dilakukan analisa. Namun teknik radioanalisis ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, memerlukan penggunaan isotop radioaktif yang harus ditangani dengan hati-hati karena berbahaya. Yang kedua, memerlukan peralatan khusus yang mahal. Dan yang ketiga, analisis membutuhkan keahlian khusus dalam bidang radiokimia. Sekian dari penjelasan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.